Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1192. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jadi luar biasa, kata Kiniuechi. Suara ibunya Kincen Kiniuechi semakin turun dan cahaya di tubuhnya juga perlahan meredup. Ingat, ras manusia Xiaoyao Supreme bisa dipercaya. Jika waktunya sudah tiba, dia akan memberitahumu sesuatu, kata Kiniuechi. Dan setelah mengatakan itu, dari tubuh Kiniuechi napas besar naik dan seluruh sosoknya berubah menjadi pedang tajam, langsung naik ke langit, menebas ke arah langit tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Kemudian dunia kecil yang dibentuk oleh Kiniuechi pun langsung hancur. Kemudian Kiniuechi berubah menjadi kehampaan cahaya pedang, menebas tepat di atas cakrawala yang tak terbatas. Itu, Kincen mengangkat kepalanya dan melihat langit berbintang yang luas dari medan perang 10.000 ras. Terlihat sepasang mata dingin terbuka menatap ke bawah dengan kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Apakah itu leluhur iblis abis? Gumam Kincen. Leluhur iblis abis, di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, Anda pernah ingin menghentikan saya. Kali ini Anda juga ingin menjadi musuh saya, kata Kiniuechi. Dia berkata dengan dingin, seperti peri yang terbang dari langit, dengan keras memotong, membuat takjub langit abadi. Apakah itu kamu? Melihat kemunculan Kiniuechi, leluhur iblis abis itu mendengus dingin. Aku tahu, seharusnya aku membunuhmu sejak awal. Sekarang kamu malah membunuh murid iblisku, kata leluhur iblis abis. Dan kemudian di atas langit tak berujung, telapak tangan besar membentuk tangan iblis yang menakutkan, seolah-olah bisa membalikkan dunia. Bintang tak berujung berputar dari telapak tangan ini dan menelan segalanya. Boom! Saya pun melihat kekuatan telapak tangan iblis ini menelan langit, dan kegelapan tak berujung menelan cahaya pedang seperti matahari yang berwujud dari ibu Kiniuechi, dan itu seperti lilin redup yang ditelan oleh kegelapan tak berujung. Dan tidak ada kejutan di dalam kegelapan. Ibu, kata Kincen. Dia menitikkan air mata dari matanya. Meskipun itu hanyalah tiruan, tetapi hati Kincen penuh dengan amarah dan kesedihan di saat melihat ibunya ditangkap oleh leluhur iblis abis. Ini adalah leluhur iblis abis saat ini. Dia berani mengambil tindakan terhadap ibu tuanku. Dia berani dan melanggar hukum. Ketika leluhur ini kembali berkultivasi, dia harus diajar dengan keras untuk menghilangkan kebenciannya, kata leluhur Shichi Darah. Ibunya Kincen sangat kuat. Apakah dia tidak akan dimusnahkan dengan mudah, kan? Kata leluhur naga. Dia mengerutkan kening. Suaranya baru saja jatuh dan kemudian boom, menggelegar tiba-tiba di atas tangan kekuatan sihir gelap itu. Tiba-tiba semburan ledakan terus terdengar di dalamnya, dan kemudian dalam kegelapan tak berujung cahaya pedang yang tajam menyala. Ibu, melihat itu Kincen pun sangat bersemangat. Cahaya pedang menembus langit dalam sekejap dan langsung menembus tangan kekuatan iblis gelap ini. Itu terbenam ke dalam kegelapan tak berujung, dan tiba-tiba raungan marah keluar dari kegelapan tak berujung. Dan itu adalah raungan dari leluhur iblis abis. Chen-er. Samar-samar Kincen melihat sosok ilusi ibunya Kiniuechi muncul dalam kekacauan di atas langit yang tak berujung. Kincen meliriknya di langit berbintang lalu menghilang. Kincen kemudian mengangkat tangannya dan segera Kincen langsung mengumpulkan sisa-sisa dan kekuatan dari Dewa Iblis, juga 5 bawahannya dimasukkan ke dalam cakram Gyokiankun. Kemudian seluruh sosok Kincen bergetar dan sosok Kincen pun menghilang dari sana. Saat ini di langit yang tak berujung terlihat leluhur iblis abis tampak sedikit terluka. Tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis. Tetapi segera energi iblis yang tak ada habisnya itu menutupi dirinya dan napas di tubuhnya dipulihkan. Wanita sialan itu, kata leluhur iblis abis. Dia menjadi sedikit marah. Hahaha, leluhur iblis abis, kenapa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Kata Xiaoyao Supreme. Dia mencibir lalu berkata lagi, jika kamu melakukan sesuatu di medan perang 10.000 ras,
Saya tidak keberatan untuk membuka sepenuhnya medan perang 10.000 ras. Kalian ras iblis seharusnya belum siap kan? Kata Xiao Yao Supreme. Xiao Yao Supreme, jangan bangga. Keadaan hari ini tidak akan begitu baik. Apakah menurutmu kamu bisa melindungi anak ini selamanya? Kata leluhur iblis abis. Nampak dia mencibir. Matanya bersinar, seolah-olah memikirkan sesuatu, menunjukkan warna yang suram. Anak ini, dia cepat atau lambat, dia akan mati di tanganku. Kata leluhur iblis abis, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya pun bergetar. Leluhur iblis abis pun menghilang seketika. Dan energi iblis yang mengepul juga mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung dan lalu menghilang. Melihat leluhur iblis abis telah menghilang, Xiao Yao Supreme pun menghela napas lega. Karena jika tidak perlu, Xiao Yao Supreme tidak ingin terus bertarung dengan leluhur iblis abis. Dia tidak bisa memahami kekuatan leluhur iblis abis itu. Karena apa yang telah terungkap sebelumnya itu hanyalah kekuatan dasar. Pada level mereka, jika bukan karena hidup dan mati, kekuatan penuh mereka tidak akan pernah terungkap. Anak muda, akulah orang yang telah memberimu begitu banyak perhatian. Aku juga ingin tahu apa yang akan terjadi dengan masa depanmu. Saya menantikan hari ketika Anda dapat berdiri di atas saya, kata Xiao Yao Supreme. Setelah mengatakan itu, sosok Xiao Yao Supreme bergetar. Kemudian sosok Xiao Yao Supreme pun menghilang. Setelah leluhur iblis abis dan juga Xiao Yao Supreme pergi, seluruh 10.000 medan perang pun langsung menjadi sunyi. Sejak itu, setelah alam Dewa Piantin disembunyikan, seluruh bagian dari 10.000 ras telah memulihkan kedamaian. Senior leluhur iblis Luo, bagaimana keadaannya? Saat ini di sudut medan perang 10.000 ras terlihat Molly, iblis api merah, nampak keluar dengan hati-hati. Leluhur iblis abis itu telah benar-benar pergi. Jangan khawatir, orang ini sudah pergi. Untungnya leluhur ini telah menyerap banyak energi iblis dan memulihkan sebagian kekuatan. Jika tidak, leluhur ini takut akan ketahuan. Kata leluhur iblis Luo, nampak dia juga sedikit ketakutan. Ini adalah leluhur iblis saat ini, dan juga Xiao Yao Supreme, pemimpin ras manusia saat ini. Sungguh luar biasa, mengapa kekuatan ini begitu tidak normal? Leluhur iblis Luo, apakah mereka kuat? Tanya Molly. Ranah puncak tertinggi, bagaimana menurutmu? Kamu tahu 3.000 dewa dan iblis yang datang dari zaman kuno pada dasarnya semuanya berada di ranah tertinggi. Dan hanya sedikit orang yang bisa mencapai level kedua orang sebelumnya. Kata leluhur iblis Luo, dia sedikit terdiam. Dia pikir dia telah keluar dan seharusnya bisa menyapu dunia dan tidak tertandingi. Tetapi mengapa dia malah bersembunyi? Kubilang, sebelum nenek moyang ini memparasitmu, kalian berdua bersembunyi seperti ini. Kata leluhur iblis Luo, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin? Senior leluhur iblis Luo, sebelum Anda menjadi parasit, kami semua muncul secara terbuka di antara berbagai ras. Tetapi sekarang alasan mengapa saya bersembunyi, itu sepenuhnya untuk melindungi Anda. Senior, lagi pula, sebelum kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, kamu tidak bisa dengan mudah terekspos di 10.000 ras. Kata Molly, dia buru-buru berkata. Benarkah? Kata leluhur iblis Luo, dia selalu merasa aneh. Seolah-olah ada yang tidak beres. Akan tetapi, sekarang, leluhur iblis Luo akhirnya mengerti bahwa Raja Iblis Api Merah dan Molly tidak bisa berkata-kata kepada Qin Chen, karena anak itu bahkan dapat bertahan hidup di tangan yang tertinggi. Ini terlalu tidak normal, dan juga wanita misterius yang muncul terakhir sebelumnya juga memberinya napas yang sangat menakutkan. Pergi. Molly dan Iblis Api Merah tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosok mereka pun berkedip dan menghilang seketika. Sementara saat ini di sisi lain, setelah terbang lama, Qin Chen akhirnya meninggalkan tempat ini dan datang ke area lain dari medan perang 10.000 ras. Qin Chen sudah lama tidak merasakan krisis, dan baru kemudian Qin Chen menyadari bahwa dia seharusnya benar-benar aman sekarang. Sejak saat itu, 10.000 medan perang ras nampak dipulihkan dan telah tenang. Saat ini Qin Chen pun mengubah penampilannya dan Qin Chen memulihkan wajah manusianya karena identitas klan naga sejati Long Chen terlalu istimewa. Setelah sekian banyak pengalaman, segala sesuatu yang dilakukan Qin Chen pasti akan diturunkan dan disebarkan di seluruh alam semesta. Bahkan jika dapat menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi seperti tsunami di langit, bahkan di dunia, ras yang tak terhitung jumlahnya akan mengetahui tentang prestasi Long Chen.
Di antara surga, nama jenius Long Chen dari klan naga sejati akan mengejutkan semua orang. Oleh karena itu, identitas ini untuk sementara tidak dapat digunakan oleh Qin Chen di medan perang 10.000 ras karena itu terlalu mencolok. Setelah Qin Chen memulihkan penampilan umat manusianya, Qin Chen tidak meninggalkan medan perang 10.000 ras. Karena meskipun leluhur iblis abis telah pergi, entah kenapa leluhur iblis abis berada di medan perang 10.000 ras. Setidaknya melalui pertempuran ini, Qin Chen telah mengetahui bahwa leluhur iblis abis telah mengetahui identitasnya. Dan orang yang melawan leluhur iblis abis sebelumnya, kemungkinan besar itu adalah pemimpin umat manusia, Xiao Yao Supreme. Ini mudah ditebak oleh Qin Chen. Pertama-tama, Qin Chen juga dapat melihat sosok di langit yang tak berujung. Dan kedua, takutnya hanya ada beberapa pemimpin ras teratas manusia yang dapat bisa menahan leluhur iblis abis, yaitu hanyalah Xiao Yao Supreme. Ada kemungkinan juga bahwa yang bergerak adalah leluhur dari klan naga sejati. Akan tetapi, jika leluhur dari klan naga sejati itu bergerak, tidak mungkin untuk leluhur naga Hong Huang untuk tidak merasakannya. Maka, Qin Chen pun hanya berpikir bahwa kemungkinan besar yang sebelumnya melawan leluhur iblis abis adalah Xiao Yao Supreme. Apalagi sebelum sang ibu pergi, sang ibu Qin Yueqi berkata kepada Qin Chen bahwa ras manusia Xiao Yao Supreme dapat dipercaya, sehingga Xiao Yao Supreme juga harus mengetahui identitasnya. Xiao Yao Supreme, gumam Qin Chen. Untuk mengetahui tentang ibu dan ayahnya, Qin Chen perlu menemukan Xiao Yao Supreme, dan Xiao Yao Supreme harus mengetahui di mana kedua orang tuanya berada. Tetapi tidak mudah untuk menemukan Xiao Yao Supreme. Jika Qin Chen ingin menemukan Xiao Yao Supreme, ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan Tuan Jinlin di ras monster. Tuan Jinlin pernah berada di bawah komando Xiao Yao Supreme. Jika Qin Chen menemukan Tuan Jinlin, maka Qin Chen mungkin bisa mengetahui lokasi Xiao Yao Supreme. Yang kedua, Qin Chen menemukan Tian Zhuo, Presiden Tian Zhuo. Dari mulut menara suci kuno waktu itu, Qin Chen mengetahui bahwa Presiden Tian Zhuo memperbaiki langit bersama dengan Xiao Yao Supreme. Belakangan, dia tertidur di kedalaman ruang dan waktu. Namun sekarang Xiao Yao Supreme bangun. Kemungkinan besar Presiden Tian Zhuo juga akan terbangun. Dalam hal ini, jika Qin Chen menemukan Presiden Tian Zhuo itu, maka Qin Chen dapat menemukan Xiao Yao Supreme. Kebetulan, Yu Qiansu dan yang lainnya juga berada di Tian Zhuo. Kali ini, alam Dewa Piantin. Mereka juga seharusnya memasuki alam Dewa Piantin. Saya tidak tahu hal luar biasa apa yang mereka peroleh, kata Qin Chen matanya bergerak. Di dunia yang kacau, Qin Chen telah menekan asal-muasal beberapa ahli teratas seperti Tuan Rongyan, Tuan Bintang Jatuh, dan juga Tuan Surgawi Iblis. Dan dengan bakat Ji Wuxu, tidak sulit baginya sebenarnya untuk menerobos ranah yang mulia, Pana. Namun tidak mudah untuk bisa menerobos ranah yang mulia bumi, karena ada terlalu banyak sumber daya untuk dikonsumsi. Terlepas dari apakah Ji Wuxu dan yang lainnya telah menerobos atau tidak, namun selama aku membiarkan mereka menyerap asal-usul Tuan Bintang Jatuh, Tuan Rongyan, dan yang lainnya, lalu menyuntikkan ke dalam tubuh mereka, itu sudah cukup untuk meningkatkan asal-usul mereka. Dan itu adalah sangat mudah untuk membuat mereka menerobos ranah para dewa, dan bahkan membuat mereka merasakan jejak kekuatan para dewa, kata Qin Chen. Dia sangat mengetahui bahwa meskipun kekuatannya saat ini tidak cukup lemah untuk mampu melawan ahli yang mulia surgawi, namun sangat mustahil untuk berjalan sendiri di alam semesta ini. Ras manapun akan memiliki banyak pembantu, dan tujuan awal Qin Chen mendirikan Papillon Candi juga seperti ini. Kalau begitu, aku akan kembali ke Tian Zhuo dulu, dan aku juga hampir lupa bahwa aku adalah putra suci dari Tian Zhuo, kata Qin Chen. Ketika Qin Chen memikirkannya, Qin Chen lalu mengeluarkan sebuah peta. Ketika Yang Mulia Mantra datang ke surga, waktu itu dia juga mengundang Qin Chen dan yang lainnya ke camp di medan perang 10.000 ras. Tetapi mereka ditolak oleh Qin Chen. Namun petanya ada di tangan Qin Chen, dan selama Qin Chen yang pergi ke sana, maka Qin Chen bisa langsung pergi ke sana. Pada saat ini Qin Chen pun segera berangkat. Masih agak jauh dari perkemahan besar Tian Zhuo. Namun dengan kekuatan Qin Chen saat ini, terburu-buru bukanlah masalah. Dan di beberapa camp medan perang,
masih ada formasi teleportasi yang dapat digunakan untuk menghemat waktu. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian Qin pun telah tiba di lokasi medan perang 10.000 ras, tepatnya di Camp Tianzhuo. Ketika Qin datang ke dekat Camp Tianzhuo, Qin tidak bisa menahan perasaan penuh emosi. Itu milik Camp Tianzhuo yang relatif terpencil. Itu milik area camp luar Tianzhuo, dan ini bukan markas Camp Tianzhuo sebenarnya. Karena bagaimanapun, Qin dan yang lainnya keluar dari surga saat itu, dan mereka semua adalah guru suci puncak. Dan ahli guru suci puncak tidak akan diatur di camp markas besar. Dan sekarang hanya beberapa tahun telah berlalu sejak Qin. Waktu itu, saat ini, Qin tidak hanya menerobos ranah yang mulia, tetapi Qin bahkan memasuki ranah yang mulia bumi tahap tengah, yang tidak lagi seperti dulu. Jika Qin yang baru saja memasuki medan perang 10.000 ras hanyalah seorang jenius muda, maka Qin kini dia telah menjadi raksasa di medan perang 10.000 ras. Sementara di dunia yang kacau, Cakram Gyo, Qiankun, leluhur naga dan yang lainnya juga mengetahui tindakan Qin dan leluhur naga mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Jelas sekali aku berkata bahwa kamu akan membawaku mencari induk naga, tetapi ini malah kembali ke wilayah manusia. Saya harus merindukan menantu perempuan saya. Sayangnya. Kata leluhur naga Hong Huang, nampak dia sedikit tertekan dan dia merindukan seorang induk naga. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan pergi ke tanah leluhur klan naga sejati, kata Qin. Sepanjang jalan leluhur naga Hong Huang terus mendorong dan Qin tidak bisa berkata-kata. Saat ini di depan Qin tidak hanya ada Camp Tianzhuo, tetapi juga nampak ada camp Istana Dewa Bintang, Gunung Dewi Sensan, dan juga camp-camp besar kekuatan ras manusia lainnya, seperti kuil Dewa Kekosongan. Camp-camp itu tersebar dan saling mengawasi. Istana Dewa Bintang, Gunung Dewi Sensan, kata Qin dia menus dingin. Dan cepat atau lambat, Qin akan mengambil kedua kekuatan ini. Tetapi sekarang Qin secara alami tidak akan menimbulkan masalah lagi. Di sini tim sibuk dengan camp di mana-mana dan bagian terluar sebenarnya adalah tempat camp kultivator biasa berada. Dan setelah camp kultivator biasa, Anda dapat melihat lokasi camp Tianzhuo. Camp Tianzhuo terletak di inti dari 10.000 medan perang pertempuran ras ini. Ia memiliki atmosfer langit dan bumi yang kuat dan sangat cocok untuk perbaikan rantai. Namun jika dilihat dari kejauhan ditemukan reruntuhan di mana-mana. Dari kejauhan, Qin juga melihat gunung tinggi yang gelap di kejauhan. Di atas gunung yang tinggi ini, api tanah yang mengepul sedang menyala, mengeluarkan panas yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi gunung suci alat pemurnian, kata Qin. Dia berkata dengan penuh emosi bahwa Tianzhuo berbeda dari kekuatan manusia biasa. Kekuatan manusia biasa dapat berperang di seluruh dunia. Namun sebagai kekuatan pemurnian senjata terbaik umat manusia, Tianzhuo juga menjalankan tugas menyempurnakan senjata dan posisinya luar biasa. Apakah Jiruyu dan Yukiansu juga ada di sini? Kata Qin. Dia sangat bersemangat dan lalu mendekati gunung suci ini. Tetapi kemudian, boom, di pinggiran gunung suci terdapat barisan formasi yang menyelimuti, memancarkan suasana yang mengerikan. Ini adalah formasi besar dari tingkat yang mulia. Bahkan para tetua tidak akan dapatkan mudah menerobos masuk. Karena begitu masuk dengan gegabah, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan api yang mengerikan di medan perang 10.000 ras. Formasi ini agak menarik, kata Qin. Dia tersenyum, tetapi tidak berhenti. Kemudian Qin langsung masuk ke dalamnya. Tiba-tiba formasi bergulir bertahan, tetapi setelah menyinari tubuh Qin, dia dengan cepat mundur. Dengan basis kultivasi Qin saat ini, ditambah dengan keterampilan formasi Qin, tentu saja formasi ini tidak akan bisa menjebak Qin. Meskipun formasi Tianzhuo kuat, dan itu telah melewati semua metode, tetapi ini bukanlah formasi besar markas Tianzhuo. Dan ini hanyalah camp kecil Tianzhuo. Dan tentu saja formasi ini tidak akan bisa menghentikan Qin. Siapa itu masuk tanpa izin? Di kejauhan terdengar sebuah suara, dan Qin lalu melihat sekeliling, lalu menemukan lubang bawah tanah yang dalam. Ada banyak ahli yang sedang menggali urat mineral di sini. Siapa yang berani masuk ke area terlarang di camp Tianzhuo-ku? Sambil berteriak,
Kemudian saya pun melihat seorang pria yang langsung muncul di depan. Pria itu nampak sangat muda, dia mengenakan setelan yang kuat, dan dia juga memiliki penampilan yang tampan. Dan kemudian aura dari tubuhnya pun melonjak. Qin Chen melirik pemuda itu dan Qin Chen merasa bahwa pemuda ini seharusnya hanya memiliki basis kultivasi biasa, tetapi auranya telah mencapai ranah yang mulia panah, dan dia masih memiliki sinar api di tubuhnya. Ini jelas pemuda yang merupakan murid dari Tian Zhuo dan harus menjadi murid inti dari Tian Zhuo. Jika tidak mungkin selama 10.000 tahun untuk berkultivasi ke ranah yang mulia, dan dia akan dianggap sebagai tokoh teratas.